Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Pahlevi, NIM 213600004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara merakit PC dan penjelasan mengenai bagian per bagiannya. Langsung saja di bagian sini dapat kita lihat ada sebuah motherboard. Pengertian motherboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik utama komputer yang digunakan untuk meletakkan komponen-komponen elektronik seperti prosesor, RAM, VGA, dan lain-lain sebagainya. Di dalam komputer terdapat beberapa chip, contohnya seperti NOT bridge dan short bridge. Motherboard merupakan tempat lalu lintas transfer data. Motherboard juga dapat digunakan sebagai tempat memasang komponen-komponen lainnya. Komponen-komponen lainnya seperti yang ada di slot-slot yang ada di sini. Ada USB, ada VGA, ada LAN, dan untuk input-output keyboard dan mouse. Langkah pertama yang akan kita pasang yaitu prosesornya terlebih dahulu. Dalam pemasangan prosesor kita tidak boleh memegang pin yang ada pada bawah prosesor. Jenis prosesor yang digunakan adalah Intel Pentium 4. Kita juga harus memperhatikan artikulasi yang ada pada prosesor agar kita tidak salah dalam memasang prosesor. Kita tempatkan di sini. Karena satu pin cocok untuk yang ada di sini. Karena ini tidak ada pinnya sesuai dengan yang ada di soket motherboardnya. Ini kita angkat terlebih dahulu penguncinya. Kita tempatkan prosesor dengan hati-hati. Jika sudah terpasang dengan rapi, maka kita tinggal tarik penguncinya. Kaitkan pengunci dengan ada penguncinya di sini, kaitnya. Nah, jika seperti ini, maka prosesor sudah terpasang. Kita lanjutkan dengan pemasangan CPU fan. Jika sudah tinggal ditekan sampai bunyi. Jika sudah terkunci dengan baik,
pada bagian sininya ada semacam kait. Kita kunci ini ke bagian sini. Ini sini. Jangan lupa kita pasang kabel untuk CPU fan-nya. CPU fan biasa terletak di bagian sini dekat slot RAM. Kita pasang di bagian sini. Terlihat jelas ada tempat untuk menempatkan kabel CPU fan-nya. Jangan sampai terbalik. Tempatkan bagian yang plastik di sebelah sini dengan kabelnya yang ada tonjolan sedikit. Kita tempatkan. Ada kencang, lanjut. Kita lanjut ke pemasangan RAM. RAM-nya berkapasitas 256 MB dengan kecepatan 2660 Hz. Dalam pemasangan RAM kita harus berhati-hati pada bagian sininya. Kita harus teliti dalam pemasangan RAM. Kita pasangkan RAM pada bagian motherboard yang memiliki ini seperti batas, ada pembatasnya. Nah, bagian pada RAM yang melengkung tadi kita tempatkan di sini. Pada kali ini pemasangan RAM akan sulit jika masih ada kabel CPU fan-nya. Agar lebih mudah kita cabut terlebih dahulu. Kita pasangkan RAM. Ingat harus hati-hati di bagian sininya. Cara memasangkan RAM, kita buka terlebih dahulu bagian sini, atas dengan bawahnya. Kita buka. Habis itu kita masukkan. Dan kemudian kita tinggal tekan saja sampai penguncinya ini dia menutup. Jika sudah seperti ini, maka RAM sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita pasang CPU fan-nya kembali. Mohon maaf untuk yang sebelumnya tadi prosesor saya belum menjelaskannya, bahwa prosesor adalah sebuah komponen penting yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Sedangkan untuk RAM atau Random Access Memory adalah sebuah alat yang biasanya disebut dengan memori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Karena ketika saat komputer dimatikan, maka semua memori atau data yang ada pada RAM akan ikut terhapus.
RAM juga mempunyai fungsi untuk mempercepat proses pada komputer, tergantung kepada kecepatan yang dimiliki oleh RAM. Lanjut kita ke penjelasan bagian ini. Biasa yang disebut IDE dan floppy. IDE ini biasa disebut Integrated Drive Electronic, sebuah standar interface antara bus data pada motherboard komputer dengan hardware disk storage. IDE interface ini pertama kali dibuat berdasarkan dari IBM PC Industry Standard Architecture. Interface IDE merupakan interface untuk jenis storage device yang bisa diintegrasikan untuk hard disk maupun CD-ROM drive. Pada bagian yang floppy ini, floppy biasa digunakan untuk floppy disk. Yang sisanya yang dua ini bisa untuk CD-ROM atau hard disk. Karena di pada motherboard ini belum ada teknologi SATA. Kemudian di bagian sini North Bridge yang hitam, yang kotak yang ada heatsink. North Bridge adalah IC pada motherboard yang bertanggung jawab untuk mengontrol hard drive, I/O controller atau input-output controller, dan perangkat keras terintegrasi seperti USB, serial, audio, integrated drive elektronik, dan input-output arsitektur standar industri lainnya. Itu South Bridge ya. South Bridge. Maaf, tadi untuk penjelasan yang tadi itu adalah South Bridge. Di bagian sini dekat dengan baterai CMOS dan slot RAM serta slot AGP. Nah, untuk penjelasan North Bridge sendiri yaitu chip komputer yang menghubungkan pemrosesan CPU ke komponen utama lainnya, seperti RAM, bus depan, kartu PCI Express, dan kartu AGP. Untuk tadi North Bridge itu sebagai pengontrol hard drive input-outputnya. Lanjut ke bagian BIOS. Bagian BIOS yang ada di sini dekat dengan slot RAM dan IDE. BIOS atau Basic Input Output System adalah suatu program firmware yang dibuat dan ditulis dalam bahasa assembly dengan tugas utama sebagai pembantu load sistem operasi dan pengatur fungsi input atau output perangkat keras. Kita lanjut ke CMOS. Yang tadi yang dekat dengan South Bridge, ini North Bridge, South Bridge, dan CMOS. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan suatu perangkat keras pada komputer yang berupa baterai yang ditanamkan di dalam motherboard untuk memberi daya pada saat komputer dalam keadaan mati atau tanpa listrik. Fungsi CMOS sendiri adalah sebagai sebuah memori berkapasitas kecil yang menjadi memori untuk penyimpanan data hardware, pengaturan BIOS,
pengaturan tanggal dan waktu, pengaturan booting, pengaturan hardware, dan yang lainnya. Kemudian kita juga akan memasangkan sebuah graphic card atau VGA. Kita pasangkan di bagian sini. Kita tempatkan VGA pada AGP port. Kita masukkan ke sini. Sama seperti RAM, dia memiliki sebuah lengkungan. Kita tempatkan harus sesuai yang ada. Ininya sama seperti RAM, ada pembatasnya. Kita tempatkan. Jika sudah terpasang dengan baik, maka kita juga perlu memperhatikan kunci ini yang berwarna putih. Kunci ini kita harus menutupnya. Jika seperti ini, maka VGA sudah aman dan sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya, tidak lupa dengan adanya power supply. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan power supply secara fisik karena saya tidak punya, tapi saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya. Di sini adalah tempat untuk meletakkan kabel power dari power supply ke motherboard. Power supply sendiri adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang mempunyai fungsi sebagai penyuplai arus listrik yang dibutuhkan oleh komponen-komponen pada komputer. Power supply sendiri mempunyai ada dua jenis, yaitu AT dan ATX. ATX merupakan perkembangan dari AT. Power supply ATX sendiri merupakan sebuah pembaruan dari jenis power supply AT. Power supply ATX memiliki desain yang lebih kompleks dengan sumber pasokan energi listrik yang lebih efisien. Selanjutnya, pada bagian aksesoris, seperti kita ketahui, ada beberapa macam aksesoris pada komputer. Jika dalam bagian motherboard di sini, kita bisa menggunakan sebuah sound card seperti ini. Fungsi sound card ini adalah untuk mengeluarkan hasil pemrosesan data berupa suara seperti lagu, video, dan lain-lain. Kemudian aksesoris yang lain ada monitor. Monitor ini memiliki fungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Monitor ini merupakan alat output atau perangkat output. Kemudian ada keyboard yang digunakan untuk mengetik dan memasukkan data yang kita inginkan. Kemudian ada mouse. Mouse memiliki fungsi untuk menggerakkan kursor atau menunjuk software aplikasi yang diinginkan. Keyboard dan mouse merupakan produk input atau masukan
Sekian dari saya bagian proses pemasangan hardware pada PC. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan pada bagian selanjutnya, yaitu berupa presentasi atau PowerPoint. Sekarang adalah bagian kedua, yaitu bagian presentasi. Lanjut saja, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagian per bagian dari komputer yang telah kita rakit. Yang pertama, komputer. Komputer itu apa? Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Program-program ini memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai macam tugas, mulai dari memanipulasi data, setelah itu membuat video, membuat sebuah program, dan masih banyak yang lainnya. Dalam komputer itu membutuhkan sebuah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Kemudian ada mainboard. Mainboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang digunakan sebagai tempat untuk prosesor, VGA, RAM menempel. Kemudian ada prosesor, sebuah komponen penting dalam komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Cara kerja prosesor ini sama seperti otak manusia. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory merupakan suatu alat yang biasanya disebut dengan memori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Ketika saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. RAM juga memiliki sebuah fungsi, yaitu mempercepat pemrosesan pada PC atau komputer. RAM juga termasuk salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan instruksi. Kemudian IDE hard disk atau Integrated Drive Electronics, standar interface antar bus data pada motherboard komputer dengan hardware disk storage. Interface IDE merupakan interface untuk jenis storage device yang bisa diintegrasikan untuk hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Kemudian adalah bagian North Bridge. North Bridge adalah chip dalam komputer yang menghubungkan unit pemrosesan pusat atau CPU ke komponen utama lainnya dalam sistem. Komponen-komponen yang dimaksud adalah RAM, FSB, kartu PCI Express, kartu AGP atau VGA card. Kemudian ada South Bridge. South Bridge adalah IC pada motherboard yang bertanggung jawab untuk mengontrol hard drive, input-output control, dan perangkat keras terintegrasi seperti USB, serial audio, integrated drive atau IDE, dan input-output arsitektur standar industri di komputer. Kemudian ada BIOS. BIOS atau Basic Input Output System adalah suatu program firmware yang dibuat dan ditulis dalam bahasa assembly
dengan tugas utama sebagai pembantu load sistem operasi dan pengatur fungsi input atau output perangkat keras. Kemudian ada CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, adalah suatu perangkat keras kecil pada komputer yang berupa baterai yang ditanamkan di dalam motherboard untuk memberikan daya pada saat komputer dalam keadaan mati atau tanpa aliran listrik. Fungsi CMOS sendiri yaitu sebagai sebuah RAM berkapasitas kecil yang menjadi memori untuk penyimpanan data hardware, pengaturan BIOS, pengaturan tanggal dan waktu, pengaturan booting, pengaturan hardware, dan yang lainnya. Kemudian ada power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras pada komponen elektronika yang mempunyai fungsi sebagai supplier arus listrik dengan terlebih dahulu merubah tegangannya dari AC menjadi DC, yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, prosesor, hard disk, RAM, dan komponen lainnya. Power supply ATX merupakan pembaruan dari jenis power supply AT. Power supply ATX memiliki desain yang lebih kompleks dengan sumber pasokan energi listrik yang lebih efisien. Kemudian ada VGA card. VGA card juga dikenal sebagai kartu video atau tampilan adaptor grafis. Digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Menghubungkan dengan motherboard komputer, VGA card berisi mekanisme pendinginan, unit pemrosesan, koneksi ke perangkat tampilan, dan memori sendiri. Kemudian ada aksesoris pada komputer. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keras hardware yang menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Dengan kata lain, monitor adalah alat output. Kedua ada sound card, komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, headphone, dan lain sebagainya. Sound card juga terkadang disebut sebagai audio card, adaptor audio, atau adaptor sound. Kemudian ada speaker, mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Kemudian yang ketiga ada keyboard, digunakan untuk mengetik atau memasukkan data yang kita inginkan. Kemudian ada mouse. Mouse sendiri adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menggerakkan kursor atau menunjuk software atau aplikasi yang ingin dijalankan. Keyboard dan mouse merupakan perangkat input atau perangkat masukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.